selamat pagi Ibu Bapak. Selamat pagi Pak Farid. Pagi Pak. Bu Rohmi, Bu Osin, Pagi Bu. Pak Farid. Ya semuanya. Bu ini belum datang ya, Bu Wasi ya? Belum Pak. Ya tadi saya ganti laptop, itu laptopnya tidak bersuara, tidak tahu saya mengapa. Saya ada 2 ya? Satu Pak. 1, udah keluar berarti yang ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, ini hari kelima. Ya, hari kelima ini. Mudah-mudahan Ibu Bapak sudah mengedit sedikit-sedikit ya, masih panjang itu waktunya untuk mengupload itu seperti itu. Seperti biasa kita akan, nah Pak Yayanya sudah datang, kita akan melihat hasil editan kemudian kita inventari kurang apa, Waalaikumsalam, untuk menambah menarikan video yang Ibu Bapak nanti ini. Kita saling bantu, kalau mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa dibantu oleh temannya yang lain, seperti itu ya. Kecuali seperti kemarin apa namanya, laptopnya tidak support ya, itu lain hal. Nah itu mah terima aja nasib kita sendiri masing-masing ya, seperti itu. Baik Ibu Bapak, Pak Yayan udah oke, siap Pak Yayan? Siapa? Oke, silakan Pak Yayan. Kita lihat hasil editing pengajaran Pak Yayan kemarin. Ibu Bapak, inilah hasil editing 15 menit dari Pak Yayan. Nanti mohon dikomentari ya, dan mohon diperbaiki. Jadi komentarnya untuk memperbaiki, jangan mencari kesalahannya dulu. Kita untuk memperbaikinya dulu. Oke. Baik, silakan Pak Yayan. Baik Pak, terima kasih. Saya akan coba share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apakah suara Bapak terdengar dengan jelas? Jelas Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Itu yang Bapak harapkan, di mana di masa pandemi sekarang ini kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan ya, yaitu dengan menerapkan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Robi untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Tuh, terima kasih Robi ya telah memimpin doa. Baik, anak-anak, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Silahkan kalian cek link absen yang sudah Bapak bagikan di grup WA ya. Iya Pak. Ini sudah Bapak bagikan ya, linknya di grup WA. Dan Bapak lihat di sini kalian hadir semua. Ada 13 dengan Bapak ya, berarti ada 12 siswa yang sudah hadir di sini dan siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Berikut Bapak ada sebuah video yang akan Bapak tayangkan. Semoga dengan video ini kalian akan mendapatkan sebuah motivasi. Kalian simak bersama-sama videonya, nanti ada pertanyaan dari Bapak ya. Setelah mengamati video tersebut, menurut Rois,
Pelajaran apa sih yang kamu dapatkan? Kita harus tetap semangat dan pantang menyerah demi menggapai cita-cita, Pak. Bagus ya. Berikutnya menurut Kasna, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari video tersebut? Kita harus semangat menggapai cita-cita, Pak. Ya, betul sekali apa yang kalian sampaikan tadi, bahwa kita harus tetap semangat dan pantang menyerah walau banyak rintangan yang menghadapi demi menggapai sebuah kesuksesan atau cita-cita. Tetap semangat ya. Baik, berikutnya, apakah Hilda pernah menceritakan suatu tempat atau objek wisata kepada orang lain? Hilda? Pernah, Pak. Tempatnya indah. Ya, coba menurut Sarna, apakah Sarna pernah menceritakan suatu tempat atau wisata kepada teman kamu, Sarna? Pernah, Pak. Apa saja yang kamu ceritakan kepada mereka? Wahananya. Ya, wahananya ya. Nah, sesuai dengan apa yang kalian sampaikan tadi, maka pada kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah tentang teks deskripsi ya. Yaitu pada KD 3.1 itu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui kegiatan mengamati salin dia dan mengamati video, kalian nanti mampu ya menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar dengan tepat. Kemudian cakupan materinya yaitu pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi dan jenis-jenis teks deskripsi. Baik, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang teks deskripsi, Bapak berikan soal pretest terlebih dahulu ya. Silakan kalian buka grup WhatsApp. Bapak beri waktu 5 menit. Siap, Pak. Sekarang, Pak. Ya. Dan berikut ada sedikit gambaran ya untuk soal pretest. Kalian isi nama lengkap, kemudian NISN, kemudian ada kelas ya. Jangan lupa diisi kelasnya 7A atau 7B. Kemudian di sini ada pertanyaannya 5 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan itu Bapak beri poin 2. Baik ya, Bapak lihat kalian semuanya sudah selesai mengerjakan soal pretest. Sebelum kita memasuki kegiatan inti, Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 dengan nama kelompok yaitu integritas, terdiri dari Robi Darwis, kemudian Muhammad Rois, kemudian Muhammad Dimas. Kelompok 2 dengan nama kelompok nasionalis, terdiri dari Sophia, Elsa, dan Lydia. Kelompok 3 religius, yaitu Sarna, Muhammad Aldi, dan Subarna. Dan kelompok 4 dengan nama kelompok mandiri, terdiri dari Hilda, Saenah, dan Kasna. Baik anak-anak, berikut ada tayangan video lagi yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Silakan kalian amati videonya secara bersama-sama. Setelah mengamati video tersebut, coba Lydia sebutkan apa saja yang ada dalam video tersebut. Ada sawah, pantai, perkebunan. Ya betul, di dalam video tersebut ya ada sawah, ada pantai, dan juga ada perkebunan. Berikutnya menurut Elsa, apa sih hubungan video tersebut dengan teks yang akan kita pelajari hari ini? Menurut saya hubungannya, Pak, bahwa kita akan belajar tentang teks deskripsi. Ya betul sekali, jawaban dari Elsa bahwa kita akan mempelajari teks deskripsi, baik itu pengertiannya, ciri-cirinya, dan juga jenis-jenisnya. Baik, berikutnya coba Dimas, apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi, Dimas? Teks deskripsi adalah teks yang mengabarkan, Pak. Ya betul. Bagus sekali jawaban dari Dimas bahwa teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan.
Berikutnya menurut Aldi, coba Aldi apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan, Pak. Ya betul, teks deskripsi adalah teks yang melukiskan ya. Nah seperti apa yang disampaikan oleh Dimas dan Aldi tadi bahwa teks deskripsi dapat diartikan sebagai teks yang memuat penggambaran atau pelukisan secara mendetil suatu objek, tempat atau orang melalui ciri-ciri yang diserap oleh indera atau pengalaman penulis. Berikutnya Saena, coba menurut Saena apa ciri umum dari teks deskripsi? Ciri umumnya Pak, yang pertama dilihat dari tujuannya yaitu menggambarkan objek. Ya, betul apa yang disampaikan oleh Saena tadi bahwa ciri umum teks deskripsi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama dilihat dari ciri tujuannya, kemudian yang kedua ciri objek yang dideskripsikan. Kemudian yang ketiga ciri isi. Kemudian yang keempat ciri teks deskripsi berdasarkan penggunaan bahasa. Baik, berikutnya coba Subarna. Menurut Subarna ada berapa jenis teks deskripsi? Ada 2, Pak. Yang pertama, teks deskripsi dilihat dari bentuknya, dibagi 2, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Kemudian yang kedua, dilihat dari segi objeknya bahwa teks deskripsi itu disebut sebagai teks tanggapan deskripsi, Pak. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Subarna tadi, bahwa jenis teks deskripsi ini dibagi menjadi 2, yaitu dari segi bentuknya. Yang pertama teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks, yang kedua teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Kemudian yang kedua ini dilihat dari segi objeknya, bahwa teks deskriptif ini juga disebut sebagai teks tanggapan deskriptif. Baik anak-anak, sekarang kita akan fokus ke moda WhatsApp group ya, dimana di sana Bapak sudah mengirimkan LKPD. Bapak beri waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Sudah terlihat atau belum LKPD-nya? Ada Pak. Ya, kalian isi di sana ya, ada nama kelompok sesuai dengan apa yang telah kita bagikan tadi, bahwa kelompok itu dibagi menjadi 4, ada kelompok 1 integritas ya, ada religius, kemudian ada nasionalis dan juga kelompok mandiri ya. Kalian nanti isi nama kelompoknya kemudian kelasnya. Nah, ini gambaran LKPD-nya. Kemudian untuk penilaiannya, jika kalian menuliskan objek yang dideskripsikan dengan tepat, yaitu skornya 3. Jika menuliskan objek yang dideskripsikan kurang tepat, skornya 2. Dan jika menuliskan objek yang dideskripsikan tidak tepat, skornya 1. Baik anak-anak, Bapak lihat kalian sudah selesai semua ya mengerjakan LKPD-nya. Silakan kelompok 1, kelompok integritas untuk mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1 integritas akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu objek atau hal yang dideskripsikan pada 1. Pantai Parangtritis. Teks 2. Ayahku Abu Salman. Teks 3. Ibuku sebagai inspirasiku. Teks 4. Sebagai linciku. Tujuan pada teks 1 menggambarkan pantai Parangtritis. Teks 2 menggambarkan sosok ayahku. Teks 3 menggambarkan sosok ibu sebagai inspirasiku. Teks 4 menggambarkan seekor kelinci yang bernama Bagas. Demikian hasil kerja kelompok 1. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Robi ya untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Berikutnya kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 nasionalisme akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu objek hal yang dideskripsikan pada teks 1 Pantai Parangtritis, teks 2 Ayahku
pahlawanku. Teks 3, ibuku, bidadariku. Teks 4, kunciku, kesayanganku. 1, mengamankan keindahan pantai Parangtritis. Teks 2, menggambarkan sosok ayah. Teks 3, menggambarkan sosok ibu. Teks 4, gambaran kondisi. Demikian hasil kerja kelompok. Terima kasih. Ya, terima kasih ya kelompok 2. Dan alhamdulillah semua kelompok baik kelompok 1, 2, 3 dan 4 sudah selesai mempresentasikan hasil kerjanya. Berikutnya Bapak minta untuk Robi menyimpulkan hasil kegiatan dari pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Robi. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa teks deskripsi yaitu teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Robi ya telah menyampaikan kesimpulannya bahwa teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau melukiskan suatu objek secara jelas. Baik, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang teks deskripsi, Bapak telah mengirimkan soal post-test ya pada grup WhatsApp. Silakan kerjakan, Bapak beri waktu 5 menit dari sekarang. Anak-anak, alhamdulillah Bapak lihat kalian semua sudah menyelesaikan soal post-testnya ya. Dan kita akan bertemu lagi di kegiatan pembelajaran berikutnya yaitu pada KD 4.1. Itu menjelaskan isi teks deskripsi, objek atau tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kemudian kain tradisional dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Robi untuk memimpin doa. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Bapak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yayan. Ya, Pak. Sangat menarik sekali ya, kemarin acak-acakan ya gitu. Rapi Edisi aja ya. Pak, yang penting lah. Berapa menit itu Pak Yayan? Pak Yayan, Pak, berapa menit? itu 14 menit lewat Pak, 14 menit setengah. Ya. Oke, sip lah. Oke, baik Ibu Bapak, silakan ada yang mau berkomentar. Ya, silakan Bu Ipat. Iya. Pak Yayan, videonya bagus sekali karena saya belum jadi memang. Pak Yayan, saya mau tanya, itu di luar ruangan ya, di ruang terbuka gitu Pak? Anak-anaknya, iya karena memang ruangannya lagi dipakai Bu, pakai PAT, jadi anak-anak di luar, ada yang di belakang sekolah, ada yang di halaman gitu Bu. Iya, Sunda pisan ya Bapak ya. Anak-anaknya khas, malingtingnya ini banget, khas banget gitu. Ya, bagus Pak Yayan, iya, cuma suaranya agak menggema ya. Iya, suaranya menggema. Kalau kata saya perbaikannya mungkin sudah lengkap ya Pak ya, sudah ada keterangannya, kegiatan inti segala macam, pembukanya sudah ada. Lalu saya agak sedikit itu suaranya menggema ya, agak menggema sedikit ya. Terus memang terdengar sekali di luar ruangan siswanya. Dan bagus Pak, menarik dan aktif siswanya, aktif sekali, semangat sekali. Menjawab pertanyaan Pak Yayannya sangat semangat sekali gitu. Sangat antusias. Menarik Pak. Sukses. Semoga YouTube-nya banyak yang like dan subscribe. Terima kasih Bu Ipat. Oke, makasih Bu Ipat. Ada lagi yang mau komentar terhadap video Pak Yayan tadi? Depannya ada judulnya nggak Pak Yayan? Ada Pak. Ada ya? Ya. Apa judulnya?
Judulnya PPL siklus 1, Pak. Oh gitu ya. Kemudian di sana saya mencantumkan nama sekolah yang di ini, Pak. Nama sekolah Ya. saya. Tidak apa-apa, nama sekolah, kelas itu tidak apa-apa dicantumkan di situ. Nah, Ya, baik, Pak. karena tadi di video itu langsung ke judul itu kelewat mungkin karena delay ya gitu ya, karena delay mungkin langsung kelewat gitu karena jaringan itu. Nah betul, saya juga awalnya itu merasa terganggu dengan apa ya, suara yang apa ya, yang seperti menggema tapi ada seperti ini ya, noise gitu, seperti itu gitu, bocor gitu seperti itu. Nah kalau bisa itu di halus lagi Pak Yayan ya, supaya enak didengarnya. Ini kan video pembelajaran gitu. Ya setidaknya selain menari juga suaranya harus enak didengar. Jangan sampai orang melihat ini ingin cepat selesai gitu, seperti itu ya. Oke, Ibu Bapak ada lagi yang mau komentar? Selain menyanjung Pak Yayan, saya tidak akan ngasih Saya boleh, Pak. ya. Saya boleh komentar. Oh, silakan Bu Asri. Tadinya Bu Asri penutup aja sama saya komentarnya gitu ya. Oke lah, Bu Asri, silakan Bu Asri. Iya, Pak Yayan. Iya, Bu. Iya, siswanya bagus Pak, sudah aktif sekali ya. Terus videonya sudah lengkap ya. Jadi apa yang disarankan oleh Pak Farid kemarin, misalnya ada covernya, ada keterangan setiap kegiatan, kemudian apa namanya perangkatnya itu ditampilkan, ada apa namanya penutupnya itu ya. Jadi nggak lewat gitu aja, ada penutupnya gitu. Itu sudah lengkap, sudah bagus Pak ya. Kemudian saya menghargai nih usaha Pak Yayan mengedit video ya. Saya tahu itu tidak mudah ya melakukannya. Mungkin buat saya sendiri nggak bisa kali ya. Nah, cuman sebagai saran, saat menyisipkan video yang ada tampilan apa namanya, apa sih tadi, gambar yang ada sayanya, ada Pak Faridnya itu ya, yang Pak Yayan taruh di bawah itu kan bisa ada PPT-nya tadi ya, kemudian ada video di bawahnya itu kan. Nah itu mungkin saat memotong atau mengcropnya itu mungkin bisa dari sudut itu Pak Yayan, ambil dari sudut kiri atau atas, jadi sehingga dia tidak kelihatan panjang gitu kan, jadi muka Pak Faridnya jadi lebar gitu kan. Nah, mungkin itu saja ya yang ini ya, jadi lebih apa namanya, lebih bukan lebih halus sih, lebih enak aja dilihatnya kan, jadi Profesional. iya Proporsional. betul, iya Pak, jadi hasilnya bisa proporsional gitu, sesuai gitu kan. Kalau yang saya lihat tadi sepertinya Pak Yayan narik kiri kanan gitu kan, biar saya tahu maksud Pak Yayan supaya dia tidak menutupi apa namanya tayangan slide-nya gitu kan. Nah hanya saja mungkin nanti agak lebih apa namanya diperhalus lah gitu ya editan ininya ya. Saya tahu itu nggak mudah Pak Yayan ya, ngedit itu mungkin bermalam-malam atau begadang ya. Dan saya pikir udah bagus Pak Yayan saat apa namanya mengambil timingnya gitu ya. Jadi saat pembukaan, kemudian kegiatan intinya, kemudian penutupnya, terus ada saya, ada Pak Faridnya di situ. Walaupun kita masuknya hanya sekitar 20 menit kemarinnya, tapi bagus sudah dimasukkan di dalam kegiatan pembelajaran yang lakukan itu ya. Itu kemudian nah satu lagi Pak Yayan, mungkin udah dijelaskan Pak Farid kemarin, belum ditampilkan kegiatan diskusi siswanya. Jadi tadi kan Pak Yayan nyuruh siswanya diskusi gitu kan. Wah, mungkin Pak Yayan lewat kemarin diskusinya lewat WA atau apa namanya? WA, Bu. Oh lewat WA, ya.
Ya, soalnya teman-teman yang lain itu kan ada kegiatan diskusi siswa dimasukkan ke ruangan yang lain gitu kan. Saya sama Pak Farid masing-masing dimasukkan ke dalam ruangan, misalnya ruangan 1, Pak Farid ada di ruangan 2 gitu ya. Nah, kita bisa melihat kegiatan siswanya berdiskusi di dalam situ. Mungkin lebih bagus kalau kegiatan diskusi siswanya itu dimasukkan juga ke dalam videonya nanti. Ya, itu saja kalau dari saya. Itu sudah bagus banget malah ya, kayaknya. Mungkin sebagai saran perbaikan untuk siklus yang kedua nanti ya. Sukses Pak Yayan. Ya, terima kasih Bu Putri. Iya, Iya Pak Yayan, siklus kedua diskusinya jangan lewat WA lagi. Udah kelewat dari WA sama Pak Yayan ini, harus masuk ke sini ruang diskusi, dan ada 2 lagi ruangnya dibagi lagi nanti seperti itu. Nah, Pak Yayan, ya Bu Hasri itu kasihan ke saya Pak Yayan, maksudnya tadi itu editan itu saya udah gendut ditarik lagi sama Pak Yayan, semakin lebar saya itu gitu ya, potongnya yang inilah yang 1:1 edit dan 1:5 gitu ya. Waduh, sayanya semakin lebar lah saya gitu, seperti itu. Oke Pak Yayan, sukses ya. Pokoknya yang kedua diskusinya tidak lagi di WA gitu ya, seperti itu ya. Oke, karena Ya, kalau di baik. WA lagi ya apa bedanya yang pertama dan yang kedua gitu ya, seperti itu. Sukses Pak Yayan, terima kasih. Ya, sama-sama.